Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a ala sairil wara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi salatan katsiratan wa tasliman katsira, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang keutamaan ilmu dari kitab Manahijul Imdad karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun, satu faidah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, man dhahaba ila alimin wa jalasa 'indahu wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in mimma qalahu a'tahu Allahu sab'a karamatin. Barang siapa pergi ke orang alim dan duduk di dekatnya, artinya duduk di majlis ilmunya, dan tidak bisa menghafal sesuatu dari apa yang dikatakannya, Allah memberikan 7 kemuliaan kepada dia. Jadi orang yang datang ke majlis ilmu, walaupun tidak ada yang dihafal, ya, tidak ingat apa yang disampaikan oleh kiai, ya, oleh ustadz, ya, tidak ada yang hafal, pokoknya duduk aja, ya, itu oleh Allah diberikan 7 kemuliaan. Awwaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, dia memperoleh keutamaannya orang mengaji, ya. Jadi orang mengaji itu luar biasa keutamaannya. Jadi keutamaannya orang mengaji, ya, itu luar biasa. Nah, orang yang datang ke majelis ilmu walaupun tidak ada yang diserap, artinya tidak paham yang disampaikan, ya, itu masih mendapatkan 7 kemuliaan. Yang pertama, dia dicatat oleh Allah mendapatkan keutamaannya orang mengaji. Wa tsaniha madama indahu jalisan kana mahbusan anid dunub wal khotoya. Dan yang kedua, selama dia ada di dekatnya orang alim tadi, oleh Allah akan dijaga dari dosa dan maksiat, ya. Ya, namanya orang duduk di majelis ilmu kan gak mungkin rasan-rasan, ya, gak mungkin melakukan sesuatu yang maksiat. Maka ketika ada di dekatnya orang alim atau di majelis ilmu, yang kedua kemuliaannya terhindar daripada dosa. Wa thalithuha idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Yang ketiga, ketika keluar dari tempatnya orang alim tadi, maka akan dituruni rahmat oleh Allah, ya. Ketika sudah bubaran, ya, ketika sudah bubaran, sudah selesai, maka rahmat Allah akan diturunkan kepada orang tersebut khusus, ya. Nah, di tengah-tengah majelis ini oleh Allah secara umum diturunkan rahmat. Tetapi ketika pulang itu membawa berkat sendiri-sendiri. Berkat apa? Berkat rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang ketiga. Wa rabi'uha idza jalasa indahu nazalatir rahma 'alal 'alim
fatusibuhu bibarakatihi. Yang keempat, ketika duduk di dekatnya orang alim tadi, maka rahmat itu oleh Allah digojor ya, diturunkan dengan deras kepada orang alim. Maka orang yang di sekitarnya ini, orang-orang yang ada di majelis ilmu akan terkena barokahnya orang alim ya. Bahkan ini ada sebuah cerita ya. Ada orang nakal bertamu ke temannya. Setelah pulang koreknya terlupa ya, lupa di rumah temannya. Nah setelah itu ingat kembali lagi ke rumah temannya. Nah temannya ternyata sudah pergi. Kata istrinya, bapaknya ke majelis taklim ya. Akhirnya diikuti ke majelis taklim untuk mengambil korek ya. Untuk mengambil korek. Bukan untuk ngaji, cuman untuk mengambil korek. Setelah ada di luar, umpama sekarang ya di halaman musola, awe-awe gini, korekku keri ya, korek saya tertinggal. Nah ketika itu turun rahmat Allah di majelis taklim, orang ini yang hanya ngambil korek, setelah koreknya dikasihkan oleh teman yang ikut pengajian, terus pulang. Nah orang ini meninggalnya dapat husnul khotimah. Karena apa? Pernah kejatuhan rahmat karena ngambil korek di tempatnya majelis ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hanya ngambil korek ya, apalagi ikut di dalam majelis ilmu. Ini yang keempat. Wa khamisuha tuktabu lahul hasanat madama mustami'an. Dan yang kelima, oleh Allah ditulis kebaikan-kebaikan selama dia itu mendengarkannya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang alim didengarkan, itu kebaikan terus ya. Jadi sampean jangan iri ke saya yang membaca kitab, wah Ustadz Turmudi aja yang dapat pahala banyak. Tidak, sama. Yang mendengarkan itu apa? Terus oleh Allah dicatat kebaikan-kebaikan, okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Wasadisuka tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Dan yang keenam, oleh malaikat sayapnya dibuka untuk orang yang hadir ke majelis ilmu ya, sebagaimana kemarin ada hadis khusus yang menerangkan tentang ini. Wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kaffaratan lid-dunub wa rafi'an lid-darajat wa ziyadatan fil hasanat. Yang keenam, setiap langkah kakinya itu diangkat, diletakkan di tanah, artinya melangkah. Maka setiap langkahnya menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat dan menambah kebaikannya. Berapa kalau Pak RT dari rumah? Ada 100 langkah Pak RT. Insya Allah ya. Apalagi tema matahari ini ya agak jauh. Ya. Tayyas saja ini sudah berapa langkah? Ya. Kalau yang perempuan mungkin yang paling jauh Mbak Nalia atau Mbak Mardiyah ya. Berapa langkah dari rumah? Ya. Itu setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat kelak di akhirat dan menambah kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Ini 7 kemuliaan bagi orang yang hadir di majelisnya orang alim walaupun tidak menghafal apa yang dia sampaikan. Pokoknya dengarkan aja ya. Gak usah menghafal. Ini 7 kemuliaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang timbul pertanyaan. Kalau ada yang dihafal ya, ada yang diingat ya. Wa ammal ladzi yahfadhu falahu ad'afu dzalika mudha'afatan. Kalau sampai ada yang dihafal, tadi menerangkan ini ya, ada yang dihafal, maka oleh Allah 7 kemuliaan yang tadi itu dilipat gandakan ya. Oleh Allah dilipat gandakan kalau ada yang dihafal apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut.
Apa tadi? Mendapatkan keutamaannya orang belajar. Yang kedua, dijaga dari dosa. Yang ketiga, dituruni rahmat secara khusus, per personal. Yang keempat, diberikan barokah dari orang alim tersebut. Yang kelima, ditulis kebaikan-kebaikan selama mendengarkan. Yang keenam, dihamparkan sayap oleh malaikat. Yang ketujuh, setiap langkahnya itu sebagai penebus dosa, mengangkat derajat dan menambah kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ada yang hafal ini dilipat gandakan semua ya. Di double-double ya. Dikalikan seperti itu. Ini keutamaannya orang yang hadir di majelis ilmu atau di tempatnya orang alim. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نأمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.